Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, fourth grader. How are you today? So today we are going to learn about object pronoun. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang object pronoun. Yuk kita sama-sama melihat definisi dari object pronoun. Object pronoun adalah suatu kata ganti milik, dari orang atau hewan atau benda yang berfungsi sebagai objek. Nah, kalian pernah tahu nggak istilah objek itu apa? Dalam bahasa Indonesia deh, bisa kasih tahu ya. Objek merupakan orang, hewan, atau benda yang menerima tindakan dari kata kerja. Ya, jadi tidak terlalu berbeda dengan bahasa Inggris. Berarti objek pronoun ini adalah suatu kata ganti milik. Ini arti dari pronoun dan objek. Objek ini definisinya sama seperti objek yang di dalam bahasa Inggris ya. Ini adalah pengertian dari objek pronoun. Nah, suatu kata ganti. Berarti objek pronoun itu kata ganti dari apa? Dari subjek. Yuk kita lihat subjek yang pernah disajarkan sebelumnya. Subjek itu ada apa saja sih? Ada I, lalu ada you, ada they, ada we, lalu ada he, she, it. Nah, inilah subjek. Nah, subjek ini dirubah menjadi objek pronoun, ya, menjadi kata ganti milik. Contohnya, I menjadi apa objek pronounnya? I menjadi me. Ya, ini digarisin supaya pas. Kalau you berubah jadi apa kira-kira? You tetap ya. You. Kalau they menjadi them. Kita sebutnya them. Kalau we menjadi us, tulisannya US, dibacanya us, ya. He menjadi apa kira-kira? He menjadi him. Lalu she menjadi her, dan terakhir it tetap ya. Berarti di sini yang tidak berubah hanya it dan you. Nah, inilah bentuk dari objek pronoun. Bisa dilihat di buku kalian. Di situ juga ada tabel. Jadi Miss di sini hanya menerangkan secara garis besarnya saja tentang objek pronoun. Coba kita lihat sama-sama. Nah, di halaman 20 di sini ada subjek dan objek pronoun. Kalian bisa lihat di sini ya, sama seperti yang diterangkan di papan tulis seperti itu. Ya. Nah, sesuai dengan definisinya, dia kata ganti milik orang yang berfungsi sebagai objek atau sebagai objek. Nah, kita kasih lihat contoh kalimatnya di dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Udin is a student. Udin is a student. Everyone like him. Nah, inilah contoh kalimatnya. Bisa dilihat ya. Kita lihat dari kalimat pertamanya. Udin di sini. Udin sebagai subjek ya. Udin is a student. Udin adalah seorang siswa. Everyone like him. Semua orang menyukai si Udin ini. Nah, kok Miss Udinnya nggak ditulis lagi? Kenapa berubah menjadi him?
Seperti yang tadi Miss bilang, objek pronoun itu suatu kata ganti milik. Jadi Udinnya berubah menjadi him. Kamu tidak perlu capek-capek lagi menuliskan Udin lagi. Kita rubah saja menjadi him ya. Udin is a student. Everyone likes him. Him ini maksudnya si Udin ya. Karena kita lagi ngomongin Udin. Jadi him itu refers to Udin. Dan kita lihat tadi pengertian dari objek. Objek merupakan orang, hewan, atau benda yang menerima tindakan dari kata kerja. Nah, objek pronoun yaitu sebagai objek ya. Kita lihat, ini objek pronoun. Misalkan objek pronoun menerima tindakan dari kata kerja. Ayo, coba di kalimat kedua ini yang kata kerja yang mana? Iya, betul sekali. Inilah kata kerja. Kata kerja atau verb. Nah, inilah bentuk dari objek pronoun ya, seperti itu. Inilah contohnya. Contoh. Nah, seperti itu. Kalau misalkan Udin menjadi him, coba kita cari lagi. Misalkan Miss Lisa objek pronounnya apa ya kira-kira? Miss Lisa berarti menjadi her. Kita ganti. Miss Lisa is a teacher. Everyone like her. Ya, seperti itu. Kalau kita ganti subjeknya, kita ganti Miss Udin menjadi Miss Lisa, ya, berarti bukan him lagi tapi menjadi her, ya. Kalau misalkan Udin and I menjadi apa ya kira-kira? Udin and I objek pronounnya menjadi us. Betul, kenapa? Karena ada I di situ. Udin and I berubah menjadi us di objek pronounnya. Kalau misalkan Miss Lisa dan Bu Irma menjadi apa kira-kira? Menjadi them ya, sama seperti itu. Nah, inilah penjelasan tentang objek pronoun. Kita lihat di buku kalian masing-masing di halaman di bab 3 ya. Di bab 3 di halaman 22 sampai 22 dan 23. Di sini perintahnya adalah complete the dialogues using me, him, her, them, dan it. Jadi lengkapilah dialog di bawah. Ini kan bentuknya dialog nih, ya, percakapan dengan menggunakan me, him, her, them, dan it. Ya, diisi dengan objek pronounnya me, him, her, them, and it. Kita lihat nomor 1 misalkan Mimin, ada Mimin dan Udin. Mimin, how do you feel about the scarf? The scarf itu artinya selendang. Coba lihat nomor 1, ini gambar selendang. How do you feel about the scarf? Bagaimana yang kamu pikirkan tentang selendang itu? Udin menjawabnya, I don't like it. I don't like it. Saya tidak suka. Nah, selendang tadi scarf, objek pronounnya berubah menjadi it. Kenapa? Karena dia kata benda, bukan kata orang atau hewan ya. Hewan dan benda itu pakainya it ya. Nah, di situ nomor 1 sudah terjawab, dia berarti it. Yuk kita jawab lagi nomor 2. Misalkan Mimin dan Udin lagi. Mimin, how do you feel about Mr. Rojali? Mr. Rojali yang mana? Coba lihat nomor 2. Ini bapak-bapak lagi main alat musik Betawi namanya kecapi ya, alat musik khas Betawi kecapi. Lalu si Udin jawab, I like. Nah, kita isi dengan objek pronounnya. Tadi kalau laki-laki Mr. Rojali pakainya apa ya? Ya, pakainya him. Berarti ini dijawabnya I like him, seperti itu. Nah, di sini ada nomor 3, ada 2 orang. Kalau 2 orang pakainya apa? Lalu ada 1 orang perempuan pakainya apa? Lalu nomor 5 ada baju, kata benda, objek pronounnya pakainya apa? Dan nomor 6 sama, ini benda juga. Nomor 7 ini perempuan pakainya apa?
Dan terakhir nih ada banyak sekali orangnya. Pakainya apa? Seperti itu ya. Tinggal kalian lengkapi saja. Dan bagian halaman 25 ini juga nih ya. Let's complete bagian G. Let's complete with me, him, her, it, us, dan you. Ya, diisi dengan objek pronoun juga. Nah, di bagian G ini ada sepotong surat ya. Sepotong surat dan suratnya itu rumpang. Jadi kita isikan dengan objek pronoun dari me, him, her, it, us, sama you. Coba kita lihat ya, nomor 1 nih di sini kurung 1. Dear Juki, hello, I am Mimin. Misalkan kamu Mimin nih ya di sini. I am 10 years old. Saya 10 tahun. That is titik in the photo. Nah, ini kan kamu ceritanya jadi Mimin. Berarti apa jawabannya di sini? That is me in the photo ya. Itu clue untuk nomor 1. Clue untuk nomor 1. Dan sisanya nomor 2, nomor 3, 4, 5 sampai 7 kalian isi sendiri masing-masingnya, dilihat semuanya. Dilihat ya, seperti itu. Nah, itu saja tugas dari Miss ya. Jika penjelasannya masih kurang, kalian bisa langsung hubungi Miss melalui WhatsApp ya, sebelum kalian mengerjakan tugasnya. Oke, tugas seperti biasa disubmit melalui Google Classroom ya. Itu saja dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.